Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 6 struktur data akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas kelompok yang sudah kami kerjakan. Baik, sebelum menuju ke tugas kelompok tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami secara pribadi. Saya Rawina Udrimafasari dengan NIM 123450049. Saya Hairul Mutahara dengan NIM 123450021. Saya Citra Agustin dengan NIM 123450108. Oke, dan terakhir saya Muhammad Akil Ramadan dengan NIM 123450066. Baik, karena sudah memperkenalkan diri, saya akan membacakan kasus yang akan kami jelaskan. Yaitu kasusnya, pada permainan menara Hanoi terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram yang berbeda ukurannya. Tujuan dari permainan Hanoi ini adalah untuk memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan aturan-aturan tertentu. Yaitu yang pertama, hanya boleh memindahkan satu cakram pada satu waktu. Yang kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Yang ketiga, yaitu boleh menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantaranya. Selesaikanlah menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang A, B, dan C, dan 3 cakram dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C. Dengan catatan, jelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan ilustrasi, penjelasan codingan, dan hasil yang diperoleh. Dipersilakan untuk Khairul, Citra, dan Akil untuk menjelaskannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang akan kami gunakan dalam menyelesaikan masalah kali ini. Yang mana masalah kali ini mengenai menara Hanoi, yaitu teka-teki yang melibatkan 3 tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran yang berbeda, dengan tujuan untuk memindahkan semua cakram dari tiang awal ke tiang tujuan dengan menggunakan satu tiang perantara, sambil mengikuti aturan-aturan yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi untuk inisialisasi start atau create_start dengan kode def create_start return, yang mana fungsi ini digunakan untuk membuat dan mengembalikan sebuah list kosong di Python yang bertindak sebagai stack atau tumpukan. Dalam konteks ini, stack digunakan untuk merepresentasikan masing-masing tiang A, B, dan C, tempat cakram-cakram diletakkan. Yang kedua, fungsi untuk mengecek apakah stack kosong atau is_empty dengan kode def is_empty stack return when stack sama dengan 0. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan kosong atau tidak, yang mana hal ini berguna ketika memutuskan apakah sebuah cakram bisa diambil dari suatu tumpukan. Jika len stack sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, artinya tumpukan kosong. Pada fungsi ketiga, untuk menambahkan cakram ke stack atau push, kita dapat menggunakan kode sebagai def push stack .item, yang mana stack.append item. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan cakram dalam bentuk integer, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan cakram yang lebih besar ke tumpukan. Di sini, stack_append item akan menambahkan cakram ke posisi paling atas dalam tumpukan, sesuai dengan karakteristik stack yang menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Pada fungsi keempat, yaitu fungsi untuk menghapus cakram dari stack atau pop. Pada fungsi ini, kita menggunakan kode def pop stack. If not is_empty stack, return stack.pop, return none. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan cakram dari posisi teratas stack, lagi-lagi sesuai dengan prinsip LIFO,
Sebelum mengambil cakram, fungsi ini memeriksa apakah stak kosong menggunakan fungsi isempty. Jika tidak kosong, cakram teratas akan dikeluarkan dan dikembalikan. Jika kosong, fungsi akan menggambarkan suatu non. Dan pada fungsi kelima, yaitu fungsi untuk menampilkan isi tiang atau isi stak, yaitu print tower. Dengan kode def print underscore tower A, B, dan C. Print A, print B, print C, dan print strip kali 20. Yang mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi dari masing-masing tumpukan atau tiang A, B, dan C dalam bentuk teks. Hal ini mempermudah untuk memvisualisasikan bagaimana cakram berpindah dari satu tiang ke tiang lain selama proses rekursif berjalan. Setiap kali dilakukan pemindahan cakram, fungsi ini dipanggil untuk menunjukkan posisi terbaru cakram pada tiap tiang. Kemudian, fungsi untuk memindahkan cakram dari satu tiang ke tiang lainnya atau move underscore this. Pada Python, kita bisa menuliskan dengan def move underscore this dalam kurung from underscore root to underscore root, from underscore stack to underscore stack. This sama dengan pop dalam kurung from underscore stack, kemudian push, kemudian push dalam kurung to underscore stack, this, kemudian print, pindahkan cakram, kurung kurawal this dari tiang, from underscore root ke tiang to underscore root, print towers, A, B, dan C. Fungsi ini melakukan pemindahan cakram dari satu tiang ke tiang lainnya dengan langkah-langkah mengambil cakram dari tiang asal. Fungsi pop atau from underscore stack digunakan untuk mengambil cakram dari tiang asal, menambah cakram ke tiang tujuan, yaitu setelah cakram diambil dari tiang asal, fungsi push atau to underscore stack this digunakan untuk meletakkan cakram tersebut di tiang tujuan. Kemudian menampilkan informasi pemindahan. Pesan yang menunjukkan cakram mana yang dipindahkan dari tiang mana ke tiang mana akan dicetak, serta kondisi terbaru dari ketiga tiang akan ditampilkan menggunakan print underscore towers. Kemudian, fungsi rekursif untuk menyelesaikan menara Hanoi. Pada Python, kodenya bisa dituliskan dengan def Hanoi dalam kurung n, A, B, C, stack underscore A, stack underscore B, dan stack underscore C. Kemudian if n sama dengan 1, move underscore this, A, C, stack underscore A, stack underscore C, kemudian return, Hanoi dalam kurung n, strip A, C, B, stack underscore A, stack underscore C, dan stack underscore B. Move underscore this dalam kurung A, C, stack underscore A, stack underscore C. Hanoi dalam kurung n, strip 1, B, A, C, stack underscore B, stack underscore A, dan stack underscore C. Fungsi ini adalah inti dari algoritma menara Hanoi yang menggunakan pendekatan rekursif. Di sini, n mempresentasikan jumlah cakram yang harus dipindahkan. Tiang awal adalah A, dan tiang tujuan adalah C. Tiang perantara adalah B. Stack atau tumpukan yang sesuai untuk tiap tiang juga disediakan sebagai argumen. Penjelasan alur rekursifnya adalah kasus dasar. Jika hanya ada satu cakram yang harus dipindahkan, n sama dengan 1, cakram tersebut langsung dipindahkan dari tiang asal, yaitu A, ke tiang tujuan, yaitu C, menggunakan fungsi move underscore this, dan kemudian rekursif berhenti atau return. Langkah rekursif yaitu memindahkan n strip 1 cakram pertama, rekursi pertama, dalam kurung Hanoi, dalam kurung n strip 1, A, C, dan B, memindahkan n strip 1 cakram dari tiang asal, yaitu A, ke tiang perantara, yaitu B, menggunakan tiang tujuan, yaitu C, sebagai perantara. Memindahkan cakram terbesar, yaitu cakram terbesar atau cakram n dipindahkan dari tiang asal, yaitu A, ke tiang tujuan, yaitu C. Memindahkan n strip 1 cakram dari tiang perantara ke tiang tujuan. Rekursi kedua atau Hanoi n strip 1, B, A, dan C, memindahkan kembali n strip 1 cakram dari tiang perantara, yaitu B, ke tiang tujuan, yaitu C, menggunakan tiang asal, yaitu A, sebagai perantaranya.
inisialisasi tiang dan tumpukan stack underscore A, stack underscore B, stack underscore C. Pada Python, kita bisa menuliskan dengan A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Stack underscore A sama dengan create stack, stack underscore B sama dengan create underscore stack, create underscore C sama dengan create underscore stack. Push dalam kurung stack A 3, push dalam kurung stack underscore A 2, push dalam kurung stack underscore A 1. Pada bagian ini kita membuat 3 tiang yaitu A, B, dan C yang masing-masing direpresentasikan dengan stack kosong yaitu stack A, stack B, dan stack C. Cakram kemudian ditambahkan ke tiang A yaitu stack A dari yang terbesar hingga terkecil 3, 2, dan 1 yang mewakili urutan cakram yang harus dipindahkan. Kemudian, menjalankan algoritma menara Hanoi. Pada Python, kita bisa menuliskan dengan print posisi awal, print underscore tower, stack A, stack B, dan stack C. Hanoi dalam kurung 3, A, B, C, stack A, stack B, stack C. Setelah inisialisasi, kondisi awal ketiga tiang ditampilkan menggunakan print underscore towers. Kemudian, fungsi rekursif Hanoi dipanggil untuk memindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C, menggunakan tiang B sebagai perantaranya. Dalam kasus ini, ada 3 cakram yang harus dipindahkan, atau N sama dengan 3. Baiklah, setelah penjelasan dari codingannya tadi, kita akan mencoba nge-run codingannya. Oke. Di sini didapat posisi awal yaitu pada tiang A, cakram 3, 2, 1 berhimpitan di mana cakram 3 berada paling bawah secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu perintahnya yang pertama ialah memindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Lalu kita pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B. Oh ya, sebelum lanjut saya ingin menjelaskan bahwa permainan Hanoi Tower ini harus memindahkan ketiga cakram berurutan dari tiang A ke tiang C dengan tiang B sebagai tempat singgah atau perantaranya. Selanjutnya ialah pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B, lalu pindahkan cakram 1 dari tiang C ke tiang B. Lalu pindahkan cakram 3 dari tiang A ke tiang C, lalu pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Lalu pindahkan cakram 2 dari tiang B ke tiang C, pindahkan cakram 1 dari tiang terakhir, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Maka hasilnya akan didapat dan permainan Hanoi akan berhasil. Namun di dalam sini untuk ilustrasi permainannya mungkin belum terlalu jelas. Saya akan mengilustrasikannya secara langsung. Oke, di sini kita memiliki 3 tiang. Anggaplah tiang ini merupakan tiang A, ini adalah tiang B, dan ini adalah tiang C. Ini adalah cakram 3, cakram 2, dan cakram 1. Sesuai perintah pertama, cakram 1 dipindahkan ke tiang C, cakram 2 dipindahkan ke tiang B, lalu cakram 1 dipindahkan ke tiang B, cakram 3 dipindahkan ke tiang C, cakram 1 dipindahkan ke tiang A, lalu cakram 2 ke tiang C, lalu cakram 1 terakhir ke tiang C dan menghasilkan dan membuat permainan telah berhasil. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok saya yang sudah menjelaskan tentang permainan Hanoi ini. Dari yang dijelaskan tersebut, dari yang dijelaskan teman-teman saya, pasti akan ada kesimpulannya, dan kesimpulan dari yang dijelaskan tadi yaitu kode-kode yang diimplementasikan solusi rekursif untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi menggunakan struktur stack atau tumpukan untuk merepresentasikan tiang-tiang. Algoritma memindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan dengan bantuan tiang perantara, sambil mengikuti aturan bahwa cakram yang lebih besar tidak lebih ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Proses ini dilakukan secara rekursif.
hingga semua cakram berhasil dipindahkan. Fungsi-fungsi seperti push, pop, dan print towers digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan tumpukan cakram pada tiang langkah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.